Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ikhlas, untuk kita bisa meluruskan niat hadirnya kita, duduknya kita, dan seluruh aktivitas kita adalah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan balasan di akhirat, dan untuk mengikuti atau dalam rangka untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid Tauhid karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan kita masuk pada babun maja'a fis sihri, bab yang menjelaskan tentang ancaman bagi perbuatan sihir, tentang ancaman dari pelaku orang yang melakukan sihir dan dari mempelajarinya dan seterusnya. Dikatakan di sini dalam kitab Al-Qaul As-Sadid, pertama adalah wajhu idkhalis sihri fi abwabi tauhid. Kenapa pembahasan tentang sihir ini dimasukkan dalam pembahasan tauhid? Apa kaitannya sehingga kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan tauhid? Maka dijawab oleh penulis, anna katsiran min aqsamihi la yata'atta illa bisyirki. Karena sihir dan kebanyakan dari macam-macam sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan syirik. Maka masuk dalam pembahasan tauhid, karena tauhid itu adalah sesuatu yang tidak bisa bercampur dengan syirik. Maka dimasukkan ke dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Karena banyak dari macam-macam sihir itu tidak mungkin akan bisa terjadi kecuali dengan kesyirikan. Wat tawassul bil arwah asy-syaitaniyah, dan menggunakan bantuan setan, menggunakan arwah syaitaniyah, menggunakan apa? Makhluk yang namanya setan yang tidak kelihatan. Ila maqasidis sahir, yang dimintai bantuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh tukang sihir. Fala yatimmu lil abdi tauhidun. Sementara tidak mungkin seorang akan bertauhid dan tidak mungkin akan sempurna tauhidnya hatta yada'as sihra kullah, sampai dia meninggalkan perbuatan yang namanya sihir. Maka erat kaitannya, karena tidak mungkin tauhid terwujud, ya, tidak mungkin tauhid itu sempurna kecuali kalau orang tadi meninggalkan apa yang disebut dengan apa? Sihir itu. Nah,
Semuanya. Qalilahu wa katsirahu. Yang sedikit apalagi yang banyak. Walihada qaranahu syari' bisyirki. Oleh karena itu di dalam hadis ya, diiringkan itu ketika Nabi SAW memberitakan kepada para sahabatnya tentang apa? As-sab'u al-mubiqat. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, 7 hal yang membinasakan itu apa saja ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua dari 7 itu. Yang pertama adalah apa? Asyirku billah wassihru. Dari 7 ini yang 2 yang paling depan itu adalah syirik dan sihir. Jadi memang apa? Ya beriringan, yang memang tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan kesyirikan. Sehingga sebetulnya sihir ya syirik. Sihir itu ya syirik ya. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan sendiri karena ini bahaya yang harus difahami sehingga disendirikan. Meskipun sihir itu adalah kesyirikan, tapi disebutkan secara sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan 7 hal yang membinasakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Ya. Fasihru yadkhulu fisyirki min jihatain. Dari sisi mana sihir itu masuk ke dalam kesyirikan? Dilihat dari sisi mana? Dilihat dari 2 sisi. Syiriknya sihir ya, itu dari 2 sisi. Min jihati ma fihi min istikhdami syayatin. Dari sisi penggunaan setan, meminta bantuan setan. Wa min at-ta'alluq bihim. Dan dengan bergantung kepada setan. Wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbun, dan dengan mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang diinginkan oleh setan. Liyaqumu bi khidmatihi wa matlubihi, sehingga setan itu akan menjalankan apa yang diinginkan oleh manusia yang meminta bantuan setan tadi untuk bisa menjalankan atau untuk melakukan keinginan manusia tadi. Setan tidak ngasih cuma-cuma. Ya. Tapi minta apa? Meminta untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh setan dengan beribadah kepadanya. Beribadah kepada siapa? Kepada setan. Ya. Atau melakukan apa yang diinginkan oleh setan tadi. Saya pernah mendengar guru saya bercerita, ada satu orang yang kaya raya, sementara dia itu miskin. Ada orang kaya raya dan ada tetangganya yang miskin. Ini yang cerita yang miskin. Dia kepengin kaya raya sebagaimana tetangganya. Padahal dia tahu tetangganya itu kaya rayanya itu tidak wajar. Maka dia pengen tahu dan meminta bagaimana caranya agar bisa jadi kaya raya seperti kamu. Apapun yang harus saya lakukan akan saya lakukan. Yang penting saya jadi seperti kamu. Kemudian apa? Diceritakan ternyata dia meminta bantuan setan. Kaya rayanya ini dengan bantuan apa? Setan. Ini mendorong atau mengingatkan bahayanya saya ini. Pengen jadi kaya raya atau takut dari setannya, menggunakan bantuan setan. Harusnya orang tidak tertipu dengan kekayaan kalau harus mengorbankan agama.
Karena untuk jadi kaya raya ini dengan bantuan setan, dia pasti harus mengorbankan agamanya. Jadi cerita ini mudah-mudahan tidak mendorong untuk kepengin kaya raya gitu ya. Tapi mengingatkan hati-hati akan dijadikan korban agamanya. Maka setelah diberitahu bahwa dia itu kaya raya itu dengan bantuan setan. Kalau kamu memang mau, akan saya kasih tahu caranya. Tapi kamu harus nurut dengan semua yang nanti diperintah, apapun perintahnya. Maka orang tadi berjanji, yang miskin tadi berjanji, ya. Ini yang cerita Syekh ya. Yang cerita ini Syekh. Saya mendengarkan di salah satu keterangan beliau. Akhirnya orang tadi berjanji untuk nuruti. Terus dikasih tahu, kamu pergilah ke apa itu, pesisir laut. Pergilah ke laut, ke pinggir laut, menjelang tenggelamnya matahari. Menjelang tenggelamnya matahari. Dan nanti akan ada makhluk yang mendatangi engkau. Maka apa yang diperintah oleh makhluk tadi, kamu harus turuti. Sudah janji, ya. Kemudian pergilah dia ke pinggir laut yang telah ditentukan tadi. Kemudian datanglah binatang dari laut. Nggak tahu kayak apa, disebutkan cuma binatang saja. Binatang laut datang dan memanggil nama dia. Kemudian diperintah, kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu inginkan, tinggalkan sholat. Ini keluarnya aja pas mau tenggelamnya apa? Matahari. Memang disitulah matahari tenggelam di antara tanduk setan. Maka orang tadi mengatakan, kalau itu jangan. Saya nggak mau kalau itu. Kalau yang lainnya. Akhirnya makhluk tadi marah dan pergi. Dan kemudian yang dimarahi adalah orang yang kaya raya tadi. Kenapa kamu nyuruh orang yang seperti itu? Akhirnya ya terjadi apa? Pertikaian antara dua orang ini. Ya, maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Seandainya katakanlah itu sebagai kebaikan, sebagai manfaat, itu apa? Hidup yang kaya raya. Seandainya itu dianggap sebagai hal yang bermanfaat, tapi apa artinya kalau kemudian menghilangkan agamanya dengan mengikuti apa? Keinginan setan tadi. Dan bisa jadi keinginan setan itu tidak berhenti satu dua kali saja, tapi terus menerus. Yang bisa jadi dia disuruh membunuh, bisa jadi dia disuruh apalagi ya melakukan hal-hal yang merupakan kekufuran. Karena kalau kita melihat ayat, semakin kufur itu semakin bantuannya semakin besar. Dan kekufuran itu diantaranya dengan menghina Al-Quran. Dengan menghina Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, falamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Yang terjadi pada umat terdahulu, pada Bani Israel, ketika mereka itu memilih sihir daripada mengikuti Nabi. Maka sihir itu akan bisa dilakukan ketika mereka melemparkan Quran atau melemparkan kitab yang diturunkan kepada mereka. Melemparkan Taurat dan Injil. Menghina Taurat dan Injil. Ketika itu dilakukan, maka dia akan dibantu oleh setan. Semakin dia menghina Taurat dan semakin dia menghina Injil, maka akan semakin apa? Besar bantuan setan.
Dia dikatakan dalam ayat itu, fanabaduhu wara'a dhuhrim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan. Itu sebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwa tidak akan terwujud sihir kecuali dengan bantuan setan. Dari sinilah maka sihir itu apa? Kesimpulannya syirik. Karena tidak akan terjadi kecuali dengan mengikuti kehendak setan, dan setan akan memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Ini satu sisi. Di sisi yang lainnya, kenapa sihir itu syirik? Wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Karena pada sihir itu ada yang jenisnya apa? Meramal. Ada bentuk apa? Sihir yang bentuknya itu apa? Meramal, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Itu juga bagian dari apa? Sihir. Maka sihir yang seperti ini ya, mengaku mengetahui yang gaib, ini syirik. Ya. Ini adalah dakwah musyarakatillah fi ilmihi. Ngaku-ngaku seperti Allah. Ngaku-ngaku sesuatu yang itu kekhususan Allah. Karena ilmu ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang ghaib kecuali Allah. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui yang ghaib, maka dia telah menyekutukan Allah, menyejajarkan dirinya seperti Allah. Maka dari sini pula terjadi kesyirikan. Sehingga sihir itu adalah kesyirikan, ya. Wasuluqut turuq al-mufdiyah ila dzalik wa dzalika min syu'abi syirki wal kufri. Ya. Dan orang yang mengaku mengetahui yang ghaib, dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah atau telah melakukan perbuatan yang akan menyeret kepada mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sihir itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Dan sekarang ada bentuk kesyirikan atau bentuk sihir yang dikesankan sebagai bentuk pengobatan. Mengobati orang yang terkena sihir. Mengobati orang yang terkena sihir, tapi dengan apa? Dengan sihir juga. Ini akan ada pembahasan khusus sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Maksudnya, jangan sampai orang tertipu di sini juga. Karena meskipun bentuknya pengobatan, tapi kalau dengan sihir juga mengobatinya, maka itu adalah kesyirikan. Tetapi ini kan barangkali darurat. Darurat apa enggak ini? Ini kalau enggak diobati, bisa apa? Mati. Kan terpaksa enggak apa-apa. Enggak ada terpaksa untuk sihir itu. Tidak ada namanya terpaksa untuk sihir. Kalau memang tahu itu sihir, maka tidak boleh kita melakukannya apapun yang terjadi. Karena dengan melakukan sihir, kita akan kehilangan agama kita. Kita akan kehilangan agama, dan itulah yang diinginkan oleh apa? Oleh setan. Jadi nggak ada alasan darurat, itu nggak ada. Nggak ada alasan darurat dalam hal ini. Sehingga kita pelajari ini, supaya betul-betul kita menjauhi semua yang namanya apa? Sihir. Semua jenis sihir, ya. Sihir itu diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Falaq, ya. Gimana?
wa min qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasat fil 'uqad. Dari kejelekan wanita-wanita yang menyihir, yang dia itu meniup pada bunggulan. Itu dalam surat apa? Yang sudah dihafal jamaah semuanya, surat Al-Falaq itu. Di situ diceritakan bahwa ada tukang sihir dan disebutkan tukang sihirnya perempuan. Ya. Dan memang begitu pula dalam bahasa Indonesia, tukang sihir kan dikatakan nenek sihir gitu, bukan kakek sihir ya. Karena apa? Yang melakukan banyaknya perempuan. Yang banyak melakukan sihir-sihir ini perempuan. Kalau laki-laki gimana? Ya sama saja. Tapi ayatnya menyebutkan perempuan. Karena memang kebanyakannya adalah perempuan yang dia itu nafasat, meniup dalam fil 'uqad, bunggulan. Jadi ada bunggulan-bunggulan, terus apa? Ditiup pakai ludah. Maka jangan ada yang bermain-main seperti itu. Meskipun cuma main-main. Nah, saya cuma main-main aja iseng. Bikin bunggulan-bunggulan. Terus apa? Nyebut-nyebut apa ditiup pakai ludahnya, jangan. Itu bisa apa? Bisa mendatangkan setan. Membuat setan datang. Dan kemudian akan menawarkan tawaran-tawaran atau akan membantu orang tadi melakukan apa yang diinginkan. Oleh karena dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Tauhid itu ada hadis yang berbunyi man aqada 'uqdatan summan nafasa fi. Barang siapa yang membuat bunggulan-bunggulan pakai rambut, pakai apa dibunggul-bunggul gitu. Summa nafasa fiha. Kemudian dia meniup pada bunggulan tadi dengan ludahnya, faqad saharo, dia telah melakukan sihir. Dia telah melakukan sihir. Kemudian hadisnya berbunyi apa lagi? Waman saharo faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang telah berbuat syirik, maka dia telah kehilangan agamanya. Dan di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Walayatubillah. Dalam kehidupan yang abadi, yang selamanya, dia jalannya ke neraka. Kakinya itu ke neraka. Bahkan bukan kakinya, mungkin kakinya di atas, kepalanya yang di bawah. Menuju kemana? Ke neraka. Yang lainnya yang bertauhid ke arah surga, dia dengan senangnya dan dengan semangatnya menuju ke arah yang di sana ada neraka. Untuk kemudian dilemparkan ke dalamnya dan tinggal di sana selama-lamanya. Maka ini perkara yang besar. Apa artinya kekayaan? Seandainya itu menjadi kaya, padahal belum tentu. Betapa banyak mungkin orang yang mengikuti setan tapi nggak dapat apa yang diinginkan. Mungkin apa tidak? Ada orang yang menyihir tapi gagal. Mungkin apa tidak? Mungkin, karena semuanya tidak lepas dengan takdir Allah. Semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita baca, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikuti setan-setan di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tetapi yang kafir itu setan. Kenapa? Karena dia mengajarkan sihir. Karena setan itu yang membantu orang melakukan sihir. Maka yang kafir adalah setan dan yang mengikuti apa yang diinginkan oleh setan tadi, dari tukang-tukang sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang mereka itu mengajari sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut.
Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka orang-orang di masa itu belajar kepada Harut dan Marut. Belajar apa? Sihir. Padahal Harut dan Marut sudah mengatakan jangan belajar sihir, kamu akan kafir. Tapi orang-orang tetap apa? Tetap nekat belajar. Padahal yang mau ngajari sudah ngasih tahu, kamu jangan belajar ini. Saya itu di ujian bagi kalian. Kalau kalian belajar ini, kalian jadi kafir. Tapi tetap saja apa? Nekat pada belajar sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sehingga dengan belajar sihir itulah mereka praktekkan untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri. Ini diantara bentuk apa? Sihir. Di antara maksud orang melakukan sihir itu untuk membuat pisah antara suami dan istri. Padahal ikatan suami istri itu ikatan yang sangat apa? Sangat kuat, ya apa tidak? Diikat oleh Allah dengan mawaddah warahmah. Yang tadinya nggak kenal, kemudian setelah akad jadi saling sayang. Kan begitu ya. Yang laki-laki, asalnya laki-laki itu ditakuti sama perempuan. Ya apa tidak? Perempuan kalau lagi jalan, lihat di sana banyak laki-laki, biasanya menghindar apa tidak? Wah, cari jalan lain lah. Kenapa? Laki-laki itu, jangan-jangan nanti ada yang jahat. Tapi setelah menikah, nggak ada takut sama laki-laki itu, istri. Malah kebalik, yang laki-laki yang takut biasanya. Laki-laki takut sama istrinya, ada itu setelah menikah. Padahal asalnya perempuan yang takut, tapi Allah berikan apa? Mawaddah, Allah berikan rahmah, sehingga terjadilah ikatan ya, yang tidak ada pada ikatan yang lainnya. Ikatan yang sangat kuat. Tapi dengan sihir, ikatan ini apa? Dilepas. Dan itu ada yang berhasil. Dengan sihir itu ada yang berhasil membuat apa? Suami dan istri apa? Pisah, tidak saling kenal, malah saling menjauh. Mungkin suaminya melihat istrinya menakutkan, mungkin istrinya melihat suaminya menakutkan, tidak saling mengenal, bahkan saling apa? Ketakutan. Ketika di sihir tadi. Maka itu diantara maksudnya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Tetapi ingatlah bahwa sihir-sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Tentunya ini izin, bukan izin yang dipuji oleh Allah atau izin yang dibenarkan, tetapi Allah mentakdirkan terjadi. Kalau Allah takdirkan mau melakukan sihir sebanyak apapun, maka tidak akan terjadi kalau Allah tidak menakdirkan. Tapi kalau Allah menakdirkan bisa terjadi. Tapi bukan berarti Allah membenarkan, tidak. Tapi Allah menakdirkan terjadinya musibah, yaitu sihir, untuk suatu hikmah. Maka dari sini kita pun ya tidak usah terus takut ya, yang berlebihan akan terkena sihir. Karena semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Sehingga yang penting kita adalah bertawakal kepada Allah. Yang penting kita berusaha banyak berzikir. Zikir pagi, zikir sore, bersandar kepada Allah, mau tidur berdoa. Maka insya Allah orang-orang yang mau menyihir ya, dengan izin Allah tidak akan pernah berhasil. Bisa dipahami ya jemaah ya. Jadi ya itulah ya, sihir yang diharamkan oleh Allah, bahkan diancam dengan ancaman yang sangat keras, yaitu tidak mendapatkan bagian apapun di surga.
tidak akan mendapatkan bagian apapun di surganya Allah karena perbuatan sihir, dan dengan perbuatan sihir itu orang akan keluar dari agamanya. Oleh karena itu hukuman orang yang melakukan sihir dalam agama Islam adalah dibunuh karena dia telah keluar dari agama. Gimana kalau dia tobat? Ya kalau mau tobat silakan antara dia dengan Allah, hukuman tetap dijalankan. Karena nggak ada manfaatnya. Ada tukang sihir, ada orang yang melakukan sihir, itu nggak ada manfaatnya. Keberadaan sihir di satu tempat di muka bumi ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Sihir itu dengan bantuan setan, sihir itu dengan kesyirikan, maka adanya sihir tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka hendaknya betul-betul ini dipahami oleh kaum muslimin ya, untuk tidak melakukan sihir. Apakah bentuknya tadi dengan apa? Membaca mantra-mantra, ya, memanggil-manggil nama setan, setelah itu ditiup dengan ludah ke bunggulan-bunggulan, atau sihir dengan meminta bantuan setan dengan cara yang lainnya, itu semuanya adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Nah, wa fihi aidan minat tasarrufat al-muharramah wal af'alil qabihah, dan perbuatan sihir ini ya, akan menyebabkan banyak sekali kekacauan, kejelekan, kejahatan. Kal qatl, seperti membunuh. Bisa. Jadi sihir itu memang nyata. Ada yang bentuknya nyata. Ada pula yang bentuknya tidak nyata. Yang bentuknya tidak nyata yang biasanya buat tontonan itu. Ya, dan itu terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam, dikumpulkan dengan tukang sihir di tanah apa? Di tanah lapang, kemudian tukang-tukang sihir itu disuruh melemparkan apa? Tali, kemudian talinya jadi ular atau kayak ular? Tidak jadi ular. Dalam pandangan mata manusia itu ular, padahal ular atau bukan? Bukan. Itu namanya sihir yang tidak nyata. Itu sihir tapi tidak nyata. Tapi ada sihir yang nyata. Sihir yang nyata yang membuat orang jadi sakit. Membuat laki dan perempuan, suami istri jadi tidak kenal lagi. Jadi takut. Suami lihat takut pada istri, istri takut lihat suaminya, dipisahkan dengan sihir. Ini namanya sihir yang nyata. Adapun yang pandangan mata itu seperti dilindas mobil, tidak luka, ditusuk pakai pisau, tidak luka, itu tidak nyata. Itu sihir yang tidak nyata, itu tipuan mata. Tapi kalau menggunakan bantuan setan, ya sama, itu namanya sihir, dan itu mengeluarkan dari agama Islam. Kalau dengan bantuan apa? Setan. Baik. Maka sihir itu bisa menyebabkan pembunuhan. Wa tafriq bainal mutahabbain, dan memisahkan antara dua orang yang saling mencintai seperti suami istri dengan ikatan yang luar biasa, tapi kemudian bisa dipisah oleh sihir. Wasarfi wal atfi, ada juga bentuknya atfi. Atfi itu jadi sihir itu macam-macam gitu ya. Ada yang bentuknya sorfi tadi, membuat orang pisah. Ada juga yang atfi kebalikannya, membuat orang senang. Ya. Saya pernah didatangi, mungkin saya pernah cerita di sini. Saya pernah didatangi oleh seorang pemuda, mungkin usianya antara 23 gitu, datang ke rumah. Dia bilang, saya baru nikah. Tapi setelah sebulan saya baru tahu istri saya itu sudah nenek-nenek. Ternyata saya disihir, dan itu saya diberitahu setelah sebulan. Setelah sebulan itu ibunya istrinya itu ngasih tahu, kamu itu selama ini disihir.
Kenapa? Karena saya pengen anak saya yang perempuan nikah. Yang penting nikah. Itu aja. Sekarang sudah selesai sihirnya, kamu mau lanjutkan keluargamu dengan anak saya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Terus dia nanya kepada saya, gimana ini Ustaz? Saya lanjutkan atau tidak? Ya, kamu disihir, ngapain dilanjutkan? Apa yang ada pada wanita yang kamu lihat di awal itu bukan dia. Itu hanya pandangan mata seakan-akan dia masih muda. Setelah sebulan baru tahu ternyata sudah nenek. Ini sihir. Tidak sah lah. Karena dia tidak tahu siapa istrinya. Jadi ini kebalikannya. Ini namanya atof. Jadi membuat orang senang dengan satu orang. Saya juga pernah bertemu dengan beberapa TKI yang melakukan hal itu, melakukan sihir, ya, datang ke tukang sihir supaya diberi sesuatu supaya nanti majikannya senang sama dia. Artinya supaya dia jangan dimarahi, supaya dia jangan dia bilang kalau kamu tidak pengen dimarahi kerja yang benar. Tapi kalau pakai sihir nggak boleh. Nggak boleh pakai sihir supaya orang itu tidak marah kepada dia, supaya orang itu melihat dia selalu baik. Tidak. Tidak ada alasan dengan sihir sama sekali. Tidak ada istilah apa tadi? Tidak ada istilah apa? Darurat, tidak ada. Terpaksa, tidak ada. Karena ini adalah dengan bantuan apa? Dengan bantuan setan. Nah, saya dapat beberapa kali ketemu orang yang seperti itu. Ya. Pernah habis setelah saya sholat, tiba-tiba ada jamaah yang datang ke saya, bilang, Ustaz, saya baru makan pil apa gitu. Sekarang badan saya ditusuk pakai peso tidak mempan. Itu pakai setan, saya bilang. Itu pakai setan. Apa manfaatnya? Buat apa pakai itu? Manfaatnya apa? Agama kamu terancam. Kalau kamu terus membiarkan itu, kamu akan akan berhubungan dengan setan nanti. Dan akan disuruh melakukan hal-hal yang diinginkan oleh setan. Akhirnya dia malah kebingungan. Gimana cara menghilangkannya ini? Ya, kamu berzikir, baca Al-Quran, ruqyah diri kamu sendiri supaya setannya pergi. Tidak ada manfaatnya, ditusuk pakai peso nggak mempan, tidak ada manfaatnya. Buat apa itu? Hal yang seperti itu. Ya, dan belum tentu juga tidak luka. Kalau yang nusuk baca Quran mungkin luka kamu itu. Ya. Karena sihir-sihir itu pakai setan, dan ketika seorang itu membaca Al-Quran, maka setan itu akan lari, akan kepanasan, akan tersiksa dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada setan. Maka tidak ada manfaatnya. Itu semuanya hal yang tidak bermanfaat. Wasa'i fi taghyiril uqul. Bisa jadi sihir itu membuat akal orang hilang. Jadi nggak ingat apa-apa. Ini juga bisa terkena sihir yang nyata. Ketika orang terkena sihir yang nyata, akhirnya dia seperti orang yang tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Seperti orang gila. Akalnya rusak. Wahada min afdha'i al-muharramat, dan maka ini adalah termasuk dari perkara yang paling haram dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika minasyirki wa wasailihi, dan itu bagian dari kesyirikan dan hal-hal yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Walidzalika ta'ayyana qatlu as-sahir li syiddati madarratihi wa ifsadihi. Oleh karena itu yang benar adalah hukuman bagi sihir, hukuman dari orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Karena tidak ada manfaatnya kecuali kejelekan. Tidak ada manfaatnya. Atau seakan-akan dianggap manfaat, tapi sebetulnya bukan manfaat karena bayarannya itu lebih besar. Katakanlah
jadi hilang sihirnya. Tapi dengan sihir yang lain maka hilang agamanya. Katakanlah jadi orang yang kaya tapi hilang agamanya, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang terakhir dikatakan wa min anwa'ihi alwaqi'a fi katsirin minan nas an-namimah. Dan termasuk dari sihir adalah namimah. Tahu namimah? Menukil berita. Ya. Meskipun ini bukan sihir yang dibunuh ya, karena tidak pakai setan. Namimah tidak pakai setan, tapi ini sama dengan sihir. Kenapa? Sama-sama membuat orang rusak hubungannya. Tahu namimah ya? Membawa berita kepada si A, membawa berita kepada si B supaya si A dan si B ribut. Itu namanya namimah. Sama dengan sihir ini. Dari sisi apa? Dari sisi maksudnya. Dari sisi tujuannya. Oleh karena itu namimah itu dosa besar yang sangat besar sampai Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam, atau kama qala SAW. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Karena tujuannya sama dengan sihir, memisahkan dua orang yang sedang baik ya. Hubungan orang yang sedang baik dipisah, dirusak. Ya, makanya kita juga jangan mudah menerima berita yang menceritakan orang lain yang tidak suka sama kita. Kalau ada orang cerita, kita tutup telinga kita, anggap aja nggak benar berita itu. Karena bisa jadi dia adalah orang yang melakukan namimah. Bisa jadi dia adalah orang yang melakukan namimah, maka jangan dituruti dan jangan diterima beritanya. Nah, ini hal yang juga dilarang dalam agama kita. Makanya namimah masuk dalam jenis sihir karena tujuannya itu memisahkan. Bahkan kadang lebih cepat dari sihir. Sampai ada salaf yang mengatakan namimah bisa memisahkan dua orang dalam waktu sekejap. Sementara sihir bertahun-tahun nggak berhasil. Ada orang menyihir keluarga bertahun-tahun nggak berhasil. Tapi pakai namimah, satu ucapan, dua ucapan, kemudian pisah, bermusuhan si A dan si B karena sebab namimah. Oleh karena itu menjadi hal yang juga harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk urusan dunia kita, kebaikan untuk urusan akhirat kita, membuat hidup kita semakin menjadi baik, tambah hari tambah baik, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.